Subhanallah. Jasad Syekh Nawawi Al-Bantani masih utuh. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah salah seorang ulama besar asal Indonesia bertaraf internasional yang menjadi imam Masjidil Haram di Saudi Arabia. Beliau lahir dari keluarga yang religius di daerah Tanara, Serang, Banten. Di masa mudanya Syekh Nawawi Al-Bantani juga mampu menghafal Al-Quran dan menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu tauhid, akhlak, fikih, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di kota suci Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1897. Jenazah beliau lantas dimakamkan di pemakaman Mala kota suci Makkah Al-Mukarramah. Ada kisah luar biasa di balik makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana tradisi pemakaman di kota suci Makkah bahwa setiap makam yang telah beberapa tahun maka harus dibongkar. Sisa-sisa tulang belulang yang ada kemudian diambil dan dijadikan satu, yang kemudian tulang-tulang tersebut dipindahkan dan dikuburkan kembali di sebuah tempat di luar kota suci Makkah. Liang kubur yang telah kosong itu lalu dibiarkan terbuka untuk digunakan pemakaman jenazah baru. Namun terjadi sesuatu yang mengejutkan yang terjadi pada makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Saat para petugas membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani, mereka terkejut karena tak menemukan sisa-sisa tulang belulang. Yang mereka temukan hanyalah sebuah jasad yang masih utuh yang tidak membusuk, tidak lecet, kain kafannya juga masih putih alias bagus seperti jenazah yang baru dimakamkan. Padahal Syekh Nawawi Al-Bantani telah lama wafat. Peristiwa ini benar-benar tak lazim dan membuat terkejut para petugas. Peristiwa ini lantas dilaporkan kepada atasan mereka, lalu sang atasan menyimpulkan bahwa makam itu bukanlah makam orang sembarangan. Dengan adanya peristiwa tersebut, pemerintah Arab Saudi lalu menghentikan pembongkaran makam Syekh Al-Bantani dan sampai saat ini makamnya masih bisa dijumpai di pemakaman Mala Makkah Al-Mukarramah. Murid-murid Syekh Al-Bantani yang cukup terkenal di Indonesia diantaranya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai sosok yang tawaduk, namun sosoknya dikenal non-kooperatif terhadap rezim kolonial di Nusantara masa itu. Spirit perjuangan di Mekah pun menginspirasi muridnya menjadi pejuang terdepan Indonesia dalam mengembangkan Islam di tanah air dan melawan penjajah. Mereka adalah Kiai Haji Kholil Bangkalan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Asnawi Kudus Jawa Tengah, Kiai Haji Arsyid Tawil Banten, Kiai Haji Najihun Tangerang, dan Kiai Haji TB Muhammad Asnawi Caringin. Kemudian ada Kiai Haji Ilyas Serang, Kiai Haji Abdul Ghafar Tirtayasa, Kiai Haji Tubagus Bakri Purwakarta, Kiai Haji Jahari Ceger Bekasi, Syekh Abdul Karim Lempuyang, Syekh Hussein Carita, serta masih banyak murid Syekh Nawawi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.